Entah mimpi apa yang telah dialami PK akronim dari Patrick Kluivert sehingga mendapatkan anugerah menjadi arsitek King Indo. King Indo? Yap benar, Anda tidak salah dengar mengutip pernyataan dari Sekjen KNVB PSSI-nya Belanda. Menurut saya, Indonesia secara umum adalah raksasa yang tertidur, kata Guus de Jong sebelum penandatanganan kerjasama antara PSSI dengan KNVB. Dan dengan rencana yang Anda paparkan, Indonesia dipastikan tidak menjadi salah satu raksasa yang tertidur, tapi menjadi raksasa seutuhnya, imbuhnya. Seperti dilansir dari makanbola.com. Timnas Indonesia kini berada di titik awal sebuah perjalanan besar. Dengan merekrut Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala, didampingi Alex Pastoor dan Denny Lanzaat sebagai asisten, mimpi besar menuju panggung Piala Dunia mulai terasa lebih nyata. Berikut adalah ulasan singkat mengenai tupoksi dan track record prestasi ketiga pelatih baru Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, Alex Pastoor, dan Denny Lanzaat. 1. Patrick Kluivert, pelatih kepala. Dikenalkan dengan kopiah kedodoran, Patrick Kluivert bukan nama asing di dunia sepak bola. Tentu saja perekrutan Patrick Kluivert sudah melalui pertimbangan yang matang dari PSSI. Salah besar perekrutan PK ini lewat jalur ordal. Terlepas sebelumnya ada kedekatan antara ketum PSSI Erick Thohir dengan Patrick Kluivert, itu wajar saja dengan jaringan koneksi yang luas dari Pak ET di sepak bola Eropa. Sebagai anekdot perbanyak koneksi, maka rezeki akan mengikuti. Mantan striker kelas dunia ini telah membuktikan kualitasnya di level tertinggi, baik sebagai pemain maupun pelatih. Berpengalaman membawa timnas Belanda meraih posisi ketiga di Piala Dunia 2014 sebagai asisten, Kluivert kini hadir untuk membawa strategi, mentalitas juara, dan filosofi modern ke timnas Indonesia. Beliau sebagai pelatih kepala akan mengambil keputusan akhir terkait taktik, strategi, DSP maupun starting 11 yang diterapkan pra-pertandingan, pas pertandingan, dan pasca pertandingan skuad timnas Indonesia. Sebagai gambaran singkat, Coach PK akan menerapkan strategi lebih menyerang dengan mengadopsi filosofi total football. Kluivert menyukai formasi 4-3-3 yang berorientasi pada penyerangan. Namun, ia menekankan pentingnya fleksibilitas dalam sistem permainan dengan mengatakan, ketika Anda bermain sepak bola, sistem akan berubah. Yang paling penting adalah para pemain memahami apa yang harus dilakukan pada momen tertentu. Terkait DSP atau daftar susunan pemain Coach PK, mempertimbangkan menit bermain reguler di klub dan kebugaran fisik pemain. Kluivert menekankan pentingnya pemain yang mendapatkan waktu bermain konsisten di klub masing-masing. Menurutnya, pemain yang jarang tampil akan kesulitan memenuhi standar fisik yang dibutuhkan di level internasional. Ia menyatakan, jika para pemain tidak punya menit di klub, maka kamu tidak bisa dapat kesempatan. Minute play dan match fitness diperlukan untuk mengasah decision making dan konsistensi permainan. Sedangkan untuk target 2 pertandingan mendatang di bulan Maret ketika away kontra Australia dan home kontra Bahrain, Coach Kluivert menargetkan 4 poin. Ia menyatakan, dari 2 pertandingan itu, saya ingin mendapatkan 4 poin. Patrick Kluivert, pelatih baru Timnas Indonesia, berkomitmen untuk menerapkan strategi bermain yang lebih menyerang dengan mengadopsi filosofi total football. Berikut adalah langkah-langkah yang diambil Kluivert untuk mendukung strategi tersebut. Formasi 4-3-3 yang fleksibel. Kluivert menyukai formasi 4-3-3 yang berorientasi pada penyerangan. Namun, ia menekankan pentingnya fleksibilitas dalam sistem permainan dengan mengatakan, ketika Anda bermain sepak bola, sistem akan berubah. Yang paling penting adalah para pemain memahami apa yang harus dilakukan pada momen tertentu. Penerapan filosofi total football. Total football adalah filosofi permainan yang identik dengan sepak bola Belanda, di mana semua pemain memiliki peran fleksibel dan dapat bertukar posisi sesuai kebutuhan permainan. Kluivert, yang memiliki pengalaman sebagai pemain dan asisten pelatih di bawah Louis van Gaal, akrab dengan berbagai sistem taktik, termasuk total football. Penekanan pada penguasaan bola dan penyerangan. Kluivert berkomitmen untuk menerapkan strategi bermain menyerang dengan dominasi penguasaan bola. Ia menyatakan, jika Anda ingin menang, tentu Anda harus mencetak gol.
Adaptasi dengan karakteristik pemain. Meskipun menyukai total football, Kluivert menyadari pentingnya menyesuaikan strategi dengan karakteristik dan kemampuan pemain Indonesia. Ia menyatakan, "Saya suka total football, tapi mari kita lihat." Menunjukkan kesediaannya untuk beradaptasi dengan situasi tim. Dengan pendekatan ini, Patrick Kluivert berharap dapat membangun timnas Indonesia yang bermain lebih menyerang dan dinamis sesuai dengan prinsip-prinsip total football, namun tetap mempertimbangkan karakteristik unik para pemainnya. Sebagai pemain dan pelatih, Kluivert telah mencetak banyak prestasi di level tertinggi sepak bola. Sebagai pemain, Liga Champions UEFA 1994-1955. Bersama Ajax Amsterdam, Kluivert mencetak gol kemenangan di final melawan AC Milan. La Liga 1998-1999. Juara bersama FC Barcelona. Piala Belanda 1992, 1993, 1994-1995. Meraih trofi domestik bersama Ajax. Piala Super UEFA 1995 bersama Ajax. Timnas Belanda tercatat sebagai pencetak gol terbanyak Belanda pada masanya dengan 40 gol dari 79 penampilan. Sebagai pelatih manajer, asisten pelatih Timnas Belanda 2014, membantu Louis van Gaal membawa Belanda meraih posisi ketiga di Piala Dunia 2014. Timnas Curaçao memimpin tim ini menjadi lebih kompetitif di kawasan Karibia. Direktur sepak bola PSG 2016 sampai 2017. Berkontribusi dalam pengelolaan salah satu klub terkaya di dunia. 2. Alex Pastoor, asisten pelatih. Sementara itu, Alex Pastoor adalah otak taktik yang berpengalaman. Ia dikenal sebagai pelatih yang cerdas, dengan spesialisasi membangun tim yang solid dan kompetitif. Pastoor pernah sukses membawa Sparta Rotterdam promosi ke Eredivisie, dan pengalaman ini akan menjadi aset besar untuk timnas Indonesia. Alex Pastoor juga disebut profesor oleh publik sepak bola kincir angin, mampu menganalisis pertandingan sepak bola secara tajam dan presisi. FYI, beliau pernah nyantri bareng dalam upayanya dapat sertifikat kepelatihan bersama Patrick Kluivert, sehingga ini menjadi pertimbangan peka untuk menjadikan beliau sebagai pendampingnya. Peran Alex Pastoor lebih ke arah analisis dan implementasi taktik strategi skuad timnas Indonesia. Alex Pastoor dikenal sebagai pelatih yang ahli dalam membangun tim dari level bawah menjadi kompetitif di liga utama. Sebagai pemain, bermain di liga-liga Belanda seperti SC Heerenveen dan Excelsior. Sebagai pelatih, promosi ke Eredivisie bersama Sparta Rotterdam 2015-2016, membawa Sparta menjuarai Eerste Divisie dan kembali ke Eredivisie setelah absen 6 tahun. Almere City FC 2022-2023 mengantarkan Almere City untuk pertama kalinya dalam sejarah promosi ke Eredivisie. SBV Excelsior 2009-2010 membawa Excelsior promosi ke Eredivisie. Pengembangan pemain muda. Selama kariernya, Pastoor sering dipercaya menangani pemain muda yang kemudian berkembang menjadi pemain andalan di Liga Belanda. Salah satu pemain yang sempat diorbitkan Coach Alex adalah Denzel Dumfries, yang sekarang bermain di Inter Milan dan Timnas Belanda. 3. Denny Lanzaat, asisten pelatih. Denny Lanzaat sebagai asisten pelatih memiliki keahlian dalam pengembangan pemain muda. Thank you so much. Dengan pengalamannya di AZ Alkmaar dan FC Twente, Lanzaat akan menjadi sosok penting dalam membentuk generasi baru pemain timnas Indonesia yang lebih matang dan siap bersaing di level internasional. Kemampuannya berkomunikasi dengan bahasa Indonesia dan pemahaman budaya Indonesia menjadikannya sebagai bahan pertimbangan dari Patrick Kluivert sebagai pendampingnya. Kita bisa bicara dalam bahasa Indonesia sedikit. FYI, Denny Lanzaat merupakan keturunan Maluku melalui jalur ibu. My family is also from Moluccan. My father is Dutch, my mother is from Maluku. Peran Denny Lanzaat akan menjadi jembatan komunikasi antara pemain lokal dan pemain diaspora dengan jajaran staf kepelatihan juga sebagai menetapkan dan memimpin program latihan skuad timnas Indonesia.
Sebagai mantan pemain dan asisten pelatih, Lanzaat memiliki kontribusi besar dalam pengembangan individu pemain. Sebagai pemain, Eredivisie 2008-2009, meraih gelar juara bersama AZ Alkmaar, KNVB Cup 1999-2000, juara bersama RKC Waalwijk, Timnas Belanda, membela Belanda sebanyak 38 kali dan tampil di Piala Dunia 2006. Sebagai pelatih, AZ Alkmaar 2015-2020. Sebagai asisten, membantu AZ menjadi salah satu tim terbaik Eredivisie, termasuk menjadi runner-up Eredivisie 2019-2020. FC Twente 2020-2022. Berperan besar dalam mengembangkan performa tim di Eredivisie, yang sempat menghadapi krisis sebelum kedatangannya. Al-Ittihad 2020-2023 sebagai asisten pelatih di salah satu klub terbesar di Arab Saudi. Kehadiran trio pelatih ini bukan hanya soal pengalaman. Mereka membawa harapan baru untuk membawa Indonesia ke pentas dunia. Dengan strategi modern, pendekatan disiplin, dan mental juara, perjalanan menuju Piala Dunia kini terasa lebih memungkinkan. Kalau boleh kami memberi gelar trio pelatih ini, kami beri gelar trio Flying Dutchman. For your information aja, legenda Flying Dutchman adalah kapal hantu legendaris dalam cerita rakyat Eropa yang tanpa mengenal menyerah menerjang badai dahsyat di samudra yang ganas. Trio Flying Dutchman ini solid dalam rangkaian Ciamik dengan tupoksi masing-masing menjadi satu kesatuan utuh. Bersama Kluivert, Pastoor, dan Lanzaat, Indonesia memiliki kesempatan besar untuk membangun tim yang tidak hanya kuat di kawasan Asia Tenggara, tetapi juga mampu bersaing di Asia dan bahkan dunia. Bola panas sekarang ada di tangan Patrick Kluivert dan jajarannya. Mampukah trio Flying Dutchman meneruskan estafet warisan epik yang ditanam pelatih sebelumnya? Langkah besar menuju Piala Dunia kini dimulai. Mimpi ini tidak akan mudah, tapi dengan kerja keras, dedikasi, konsistensi, dan dukungan dari seluruh rakyat Indonesia, siapa bilang Garuda tidak bisa terbang lebih tinggi? Mari bersama-sama kita dukung langkah besar Timnas Indonesia menuju Piala Dunia.